kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Kak Manda. Gimana masih semangat enggak ini ya teman-teman ya? Oke, masih semangat ya. Tadi sudah belajar matematika dan belajar bahasa Inggris ya. Aku akan bahas kembali terkait dengan PPU ataupun PBM ya. Seperti itu. Mungkin nanti semisal masih ada waktu kita bisa kepo-kepo juga di soal literasi gitu ya. Oke, nah jadi memang untuk materi PPU, PBM ataupun literasi itu memang Mbak lebih menekankan ke PPU dan juga PBM-nya ya, karena memang dari segi teori itu yang paling banyak gitu ya. Terus kalau literasi itu kan sebenarnya semua jawaban itu sudah ada di teks kan kayak gitu dan itu teksnya juga bakalan beda-beda. Jadi itu memang pemahaman aja gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk PPU dan PBM itu memang ada materi-materi yang itu harus kalian ingat dan harus kalian pahami gitu loh. Agar besok semisal variasi lain pun kalian konsepnya udah mateng. Kalau konsepnya udah mateng ya enak toh walaupun diganti-ganti soalnya itu tetap bisa gitu. Oke, aman ya teman-teman. Langsung aja karena ini sudah sesi yang ketiga. Langsung aja mungkin kakak mulai ya teman-teman ya. Oke, LBS. Sebentar. Ya. Oke, baik. Ini ada aku akan bahasnya secara mix ya. PPU dan PBM itu sudah jadi satu di sini. Mari kita bahas bersama ya teman-teman ya. Yuk, nomor satu, kata yang harus dihilangkan untuk kalimat lima ya. Nah, kalimat lima itu apa ya di sini ya? Institusi dari pendidikan formal saat ini dinilai belum optimal membekali siswa dengan keterampilan praktis yang menjadi modal siswa untuk mengembangkan diri secara mandiri atau dunia masuk kerja. Nah, ini gimana ya teman-teman ya? Jadi kalau seperti ini itu hilangkan. Yang namanya hilangkan berarti kemungkinan ada kata yang boros gitu ya. Oke, berarti ada yang boros. Nah, berarti yang boros-boros itulah yang harus kalian iniin gitu ya, hilangkan. Jadi mau ada kata itu atau enggak itu tidak akan mempengaruhi makna gitu ya. Jadi di sini ada apa ini? Nah, institusi pendidikan formal atau institusi dari. Nah, perlu enggak ya dikasih dari? Nah, ini enggak perlu sehingga kita akan memilih yang A. Jadi hilangkan. Apa sih yang dihilangkan? Nah, jadi keberadaannya itu tidak terpengaruh ya. Keberadaan kata yang dihilangkan tidak memberikan pengaruh terhadap makna kalimat gitu ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau memilih nanti terhadap makna kalimat. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kalaupun ada soal yang serupa, nanti coba deh dipilih. Ini kalau misalnya aku hilangkan, ngaruh nggak ya dari segi makna kalimat? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak ya berarti itulah kemungkinan yang harus kalian hilangkan. Gitu ya. Oke, aman. Mari kita ke nomor selanjutnya. Nah, ini enggak ya berarti itulah kemungkinan satu. Ini seharusnya bagaimana ya teman-teman ya? Tujuan pendidikan adalah mengembangkan dan mengoptimalkan daya anak didik. Ada kata daya anak didik. Nah, daya anak didik itu apa? Daya anak didik artinya, nah, apakah harus kita hilangkan atau diganti dengan kata semua upaya, potensi atau sudah benar? Nah, kan gitu toh. Berarti kita harus lihat banget itu adalah konteks kalimatnya. Nah, konteks kalimat di sini itu berkaitan dengan apa sih? Mengoptimalkan daya anak didik. Daya itu apa? Padahal daya itu artinya adalah kemampuan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah kemampuan. Itu adalah daya. Makanya kayak daya beli, kemampuan membeli. Nah, kan gitu toh. Daya itu kemampuan. Nah, di sini apakah sesuai nih kata kemampuan? Kalau konteksnya adalah titik-titik anak didik. Nah, ini seharusnya jelas harus kita ganti ya.
kita ganti dengan apa? Kalau upaya itu namanya usaha, berarti kan bukan. Nah, ini kita ganti dengan kata potensi. Nah, potensi itu apa sih? Potensi itu juga kemampuan, tapi kemampuan yang seperti apa? Oh, kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan lagi, gitu loh. Itu adalah potensi. Nah, jadi kamu punya potensi nih, kamu punya kemampuan di bidang musik, gitu ya. Artinya kemampuanmu ini ada kemungkinan nih untuk dikembangkan menjadi lebih terampil, kayak gitu ya. Itu adalah potensi, gitu ya. Sehingga kalau kita ganti dengan kata potensi itu akan lebih bermakna ya dengan kalimat pertama. Seperti itu ya. Lanjut. Kita akan ke sini lagi. Nah, ingat kemarin aku sudah ngasih catatan ya perihal mana sih yang namanya bentuk terikat gitu ya. Nah, ini mana ya yang harus kita gabungkan? Karena kan bentuk terikat itu ada yang digabung, ada yang dipisah. Gitu ya. Nah, ini yang mana dong? Kalau kerjasama itu pasti sudah memang dipisah ya. Bagaimana dengan ekstra kurikuler? Apakah harus kita gabung? Tanggung jawab ini dipisah, benar ya? Antar sekolah ini digabung, infrastruktur digabung ya. Kemarin aku sudah kasih ini ya teman-teman ya. Nah, kan ini ya, kata yang namanya itu apa namanya adalah bentuk terikat ya, ditulis serangkai. Nah, ya sudah ekstra ya. Nah, di sini ekstra itu juga digabung sehingga ekstra kurikuler itu seharusnya menggunakan penulisan dengan cara serangkai. Gitu ya. Berarti ini harusnya digabung tanpa menggunakan spasi. Oke, seperti itu ya. Oke, SS-nya nanti aja ya, Dek ya. Mungkin nanti kita per 5 nomor atau per 10 gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 4, yuk. 4 apa? Di sini. Kata yang paling tepat menggantikan faktor dalam kalimat satu. Nah, iya benar. Benar, Dek Kesya. Oke, ini gimana nih? Kalimat satu. Kalimat satu itu ada kata faktor ya. Faktornya apa di sini? Kalimat satu bilang faktor yang sering kali terlupakan adalah bagaimana perubahan iklim bla 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 bla. Faktor yang sering kali terlupakan. Faktor sama dengan apa? Faktor adalah aspek, gitu ya, bukan faktor. Nah, ini sesuai konteks lagi ya. Ini adalah PBM, jadi sesuai konteks pembenaran kata ya, itu sesuai konteks. Ini sepertinya aman-aman saja ya. Yuk, mari kita ke sini. Kalimat tiga. Kalimat tiga itu apa? Kalimat tiga. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tiga. Nah, kalimat tiga yang mana? Oke. Oke, baik. Bagaimana kalimat tiga di sini? Mari kita cek lagi ya teman-teman ya. Kalimat tiga itu ada apa di sini? Dalam penelitian tersebut diuraikan bagaimana titik-titik perubahan musim yang singkat asam dan asam laut dapat mempengaruhi perkembangan otak hewan dan reaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ini berarti kita bisa melengkapi kalimat tiga itu dengan kata-kata apa ya teman-teman ya? Nah, ini adalah jelas banget perubahan iklim. Kenapa? Karena ini sudah ada loh petunjuknya di sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu bilang kalau bagaimana perubahan iklim mempengaruhi otak manusia dan hewan. Gitu loh. Nah, berarti gimana nih? Nah, perubahan iklim lagi, ya enggak sih? Terus perubahan musim kan, berarti ini diuraikan bagaimana titik-titik. Oh, berarti perubahan iklim. Amin ya robbal alamin ya. Aku juga curiga sih kalian dapat 1000 ini. Amin ya. Udah di luar kepala semua kan? Pokoknya kalau kalian ngerasa PPU dan PBM itu bisa, tolong dipertahankan ya. Dimaksimalkan kalau bisa ya 1000 targetnya. Amin, amin, amin. Oke? Oke ya. Jadi kita
harus berani membuat target ya. Oke. Nah, oke ya. Ini kita yang ini aja ya. Jadi di sini perubahan iklim karena kita memang konteks kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah perubahan iklim. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, nanti aku SS dari awal. Tenang aja. Ini judul lagi nih. Judul pasti teman-teman sudah pinter banget ya untuk judul ya. Judul gimana dong? Nah, oke. Oke, siap. Judul. Nah, judulnya apa? Judul itu berarti harus bersifat yang umum atau mewakili keseluruhan isi teks. Nah, mari kita lihat di paragraf itu. Di paragraf itu apa ya, teman-teman ya? Di tengah kekhawatiran global tentang dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan satwa, nah seringkali apa ini mempengaruhi apa ini? Apa yang membuat pengaruhnya hewan? Ke hewannya atau kemananya? Berpengaruh kemananya? Ayo hati-hati. Hati-hati guys, kenapa masih belum yang ini ya? Oke, apakah otak manusia yang banyak dibahas itu apakah otak manusia? Nah, hati-hati. Di sini ada perubahan iklim keywordnya. Terus memang ini otak manusia dan hewan. Tapi kita mengerucutnya kemana? Otak hewan. Otak hewan. Gitu toh? Otak hewan lagi. Gitu ya. Berarti kita fokusnya itu pada otak hewan. Gitu ya. Jadi yang mana ini ya? Berarti yang delta. Gitu deh. Oke. Karena banyak yang dibahas itu ya. Karena mewakili keseluruhan ya. Kalau misalnya otak manusia berarti harusnya manusia juga dibahas gitu loh ya. Hewan. Kalau misalnya pengaruh perubahan iklim terhadap hewan, hewan itu gimana? Kan ini kita spesifik bahas otaknya ya. Jadi pembahasan di sini hanya seputar bagaimana mempengaruhi perkembangan otaknya. Gitu loh. Kalau hewan itu terlalu general dong karena bagian hewan kan banyak. Ya, sedangkan di teks ini hanya merujuk ke otaknya saja. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ya. Oke, aman ya, teman-teman ya. Lanjut, di sini nomor 7. Nah, 7. Ini yang mana kira-kira? Kita harus menggabungkan. Dampak itu lebih ke akibatnya, ya. Akibatnya apa? Oke ya. Yuk, kita ke nomor 7. Nomor 4 dan 5. Kita harus gabungkan. Gimana dong gabungannya dong gitu ya. Yuk mari yuk. Gimana nih penggabungan kalimat 4 dan kalimat 5. Nah, kalimat 4 itu bunyinya apa ya? Kalimat 4 ya, suhu tinggi dapat mempengaruhi perkembangan otak hewan. Terus kalimat 5 itu mengatakan bahwa suhu tinggi dapat mengubah fitur sistem saraf, termasuk di dalamnya adalah efek pada ekspresi gen dalam neuron, sel saraf, struktur neuron, dan organisasi otak. Nah, ini berarti apa? Apakah dia itu lebih spesifik? Nah, atau memerinci? Nah, kan ini karena di sini ada hal-hal yang disebutkan lebih dari satu ya ini ya, berarti ini adalah ada perincian. Nah, karena kita memerinci ya, berarti kita pakainya yang mana? Di sini ada seperti, terus di sini termasuk ya, terus di sini apa? Khususnya, terus di sini sehingga, untuk. Nah, kalau untuk jelas nanti tujuan. Ini bukan tujuan, sehingga itu akibat, ini juga bukan akibat. Ini berarti pengkhususan ya. Nah, berarti yang mana? Berarti kita pilih yang seperti gitu ya. Berarti di sini yang begitu deh. Oke? Oke ya. Oh iya, yang benar. Yang itu berarti penerang ya, Nak ya. Oke, aman. Oke ya. Bisa ya. Oke, bener. Oke. Lanjut ya. Kita ke nomor 8. Nah, informasi utama kalimat 6. Yuk, informasi utama kalimat 6 yang mana ya, teman-teman ya? Kalimat 6. Di sini kalimat 6 itu bunyinya apa? Selain itu suhu, oke, ingat kalau kita mencari kalimat utama, informasi utama itu berarti sama dengan kita akan mencari kalimat
inti atau inti kalimat, gitu ya. Atau inti kalimatnya. Nah, berarti kita harus mencari apa teman-teman ya? Mencari subjek dan juga predikat inti, gitu ya. Oke, mari kita cari SP inti, lalu nanti hilangkan aja keterangannya ya. Hilangkan keterangan. Kalau memang di S ada keterangan hilangkan, kalau memang di P ada keterangan juga hilangkan, gitu ya. Pola akhirnya itu adalah SP atau SPO atau bisa juga SP Pol, seperti itu. Nah, mari yuk ke nomor 6 ya. Nomor 6 mana SP-nya? Di sini S-nya adalah suhu, gitu ya. P-nya juga dapat memengaruhi. Memengaruhi apa? Oh, memengaruhi pembentukan neuron baru dalam otak dewasa. Nah, berarti S-nya jelas itu tetap kata suhu ya. Semuanya suhu. Nah, P-nya ada kata juga dapat memengaruhi. Berarti kita ambil intinya ya, ambilnya kata memengaruhi. Oke. Berarti bukan. Nah, berarti antara D atau E. Nah, di sini bedanya apa? Ada penanda keterangan nggak ya di yang bagian biru? Oh, ada nih, ada kata dalam. Ya kan? Hilangkan. Berarti pembentukan neuron baru. Berarti pembentukan barunya itu juga keterangan ya. Berarti kita pilih yang paling sederhana. Berarti yang suhu mempengaruhi pembentukan neuron baru. Jadi nanti P-nya, terus nanti objeknya itu kita ambil hanya pembentukan neuron. Jadi ini karena transitif berarti kita menghadirkan objek seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya, lanjut aja kita ke nomor neuron. Jadi ini karena transitif berarti kita menghadirkan posisi. Preposisi itu ada kata di, ke, dari, pada, oleh, bagi, dengan, dalam, gitu-gitu ya. Atau nanti ada konjungsi nih, misalnya ada perluasan, subjek ada perluasan, ada bla 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 yang bla 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 bla. Nah, yang ada yangnya berarti dia juga perluasan, berarti kita hilangkan, gitu ya. Pelengkap ditentukan dari apa, Mbak? Nah, ingat kemarin aku sudah kasih 3 rumus untuk pola kalimat ya, teman-teman ya. Kalau memang nanti teman-teman dirasa mau memperdalam lagi untuk pola kalimat, nanti akan Mbak kasih contoh lagi ya. Kita selesaikan ini dulu, oke? Tentang preposisi benar ya. Oke, aman ya? Ya, tadi yang E, tadi benar yang E, 8 yang E. Nah, ini apa ya teman-teman ya? Oke, konektivitas kenapa salah? Ya, konektivitas bener ya. Oke, hati-hati loh ya. Kalau diakhiri, kemarin aku juga udah bahas nggak sih? Kalau dia akhiran itu memang pakai F, tapi kalau di akhir pakainya P. Berarti kalau konektivitas itu bener kan? Karena dia pakainya V kan? Ya berarti bener, nggak masalah kan? Oke ya. Ini yang salah adalah kata sign. Kalau itu berdasarkan KBBI seharusnya menggunakan S. Gitu ya. Aduh, oke, maaf. Kering ya nih ya, udah beberapa hari. Oke, aman ya. Sains itu menggunakan S. Oke, aman? Aman ya. Lanjut, kita ke nomor 10. Ini apa? Kita harus menghubungkan kalimat 5. Ya, oke. Ya, ini apa ini ya teman-teman ya? Kalimat 5. Kalimat 5. Kalimat 5 yang mana kalimat 5? Di sini titik-titik pada saat yang sama teknologi juga gagal menjangkau 1,5 miliar anak di dunia. Nah, ingat di sini yang dimau itu antar kalimat atau intra kalimat. Gitu aja sih. Antar atau intra. Oke. Antar atau intra, guys. Nah, ini karena di sini antar ya, berarti kita pilih yang antar. Nah, di sini di kalimat sebelumnya itu menyatakan bahwa berhasil diakses, gitu ya. Teknologi pendidikannya itu telah berhasil diakses. Lalu di kalimat 5 itu malah bilang kalau dia gagal menjangkau. Jadi teknologinya itu gagal. Berarti itu sesuatu yang
bertentangan. Berarti kita pilih jelas banget konjungsi namun. Gitu ya. Kalau selain itu biasanya untuk apa ya teman-teman? Ini untuk penambahan. Kalau selanjutnya itu buat apa selanjutnya? Ini biasanya untuk kronologis. Oke. Kronologis. Nah, bahkan itu untuk penegas. Untuk itu sebagai tujuan. Nah, gitu ya. Ini beberapa hal terkait dengan konjungsi. Kemarin kita sudah bahas banget ya perihal konjungsi. Kayaknya udah aman nggak sih untuk konjungsinya? Aman ya? Aman banget ya? Oke. Oke, baik. Mari kita lanjutkan nomor. Ini mau ini dulu nggak ya? Mau kita SS dulu nggak? Mau SS dulu ya? Yuk, kita SS. Ini mumpung udah 10 nomor. Silahkan bisa di SS dulu ya, teman-teman ya. Silakan. Nih, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Lanjut, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. 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 5, 4, 3, 2, 1. Ini lagi 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut lagi 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Aman ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke aktif pasif karena kemarin kayaknya aku belum sempat bahas untuk aktif pasif dan ada soal yang modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kira-kira bagaimana ya teman-teman untuk model soal yang seperti ini? Bagaimana cara kita memecahkannya? Gitu ya. Oke. Oke, gimana ya teman-teman ya? Iya, karena PPU itu 20 soal tapi 15 menit. Berarti kan kita harus mau nggak mau bisa cepet tuh teman-teman ya. Jadi kan dasar-dasarnya itu harus kita pegang biar enggak kehabisan waktu. Oke, gitu ya. Yuk, Mario. Ini untuk yang nomor 11. Ini gimana ya, teman-teman ya? Nomor 11 itu manakah maknanya yang sama? Nah, makna yang sama ini kemarin di Dewan aku udah bahas aktif pasif apa makna yang sama itu seolah-olah seperti penyempurnaan kalimat gitu ya. Jadi seperti penyempurnaan kalimat. Nah, karena penyempurnaan kalimat berarti kita harus sempurnakan. Nah, caranya banyak. Bisa aja dengan menggunakan aktif dan pasif gitu ya. Atau nanti bisa juga menggunakan sinonimnya gitu ya. Jadi macam-macam makna yang sama itu banyak ya teman-teman ya. Jadi ini nanti bisa aja menggunakan pengubahan ini sama dengan penyempurnaan kalimat. Nah, ada beberapa versi soal yang itu menyatakan penyempurnaan kalimat gitu ya. Nah, ini nanti bisa loh kita ubah dari jenis kalimatnya. Kalau dari jenis kalimat itu kita bisa mengubahnya dari misalnya aktif menjadi pasif atau sebaliknya nih dari pasif ke aktif. Ini bisa juga seperti itu, gitu ya. Atau bisa juga menggunakan tata letaknya ya. Jadi semisal ada dari sebab ke akibat atau nanti sebaliknya nih, nanti kita sempurnakan menjadi akibat ke sebab. Nah, gitu ya. Terus bisa juga menggunakan yang lainnya lagi itu adalah sebagai sinonimnya.
Nah, sinonim atau variasi kata. Variasi kata. Nah, gitu ya. Oke. Oke, begitu. Oke, ya. Kita cari yang ini ya, Dek siapa tadi ya? Dek Fadli Zain itu tadi yang nomor 8 itu kita cari yang paling simpel karena kan kalau objeknya itu ada beberapa kata itu kan ada yang menjadi D sama menjadi M. Nah, kita akan memilih yang D-nya aja gitu loh, yang intinya. Gitu ya. Oke. Nah, ini sama kayak diungkapkan kembali. Iya benar, sama kayak diungkapkan kembali. Maknanya sama atau bisa juga diungkapkan kembali gitu ya. Diungkapkan kembali. Sama banget ya. Oke, berarti kalau misalnya dengan cara-cara ini bisa aktif pasif apa enggak? Kira-kira untuk kalimat satu itu bisa aktif pasif enggak sih? Bisa nggak? Kalau bisa, kalau ada yang bisa aktif pasif, kita ubah menjadi aktif ke pasif gitu loh. Karena kan ini penyempurnaan ya teman-teman ya. Yang mana? Dengan di sini sekarang pemerintah Indonesia menghadapi arus balik kedua dalam badai teknologi pendidikan dengan terbitnya laporan pemantauan pendidikan global UNESCO gitu ya. Oke, ini berarti gimana? Predikatnya mana, subjeknya mana gitu ya. Oke, pemerintah Indonesia. Predikatnya apa? Predikatnya jelas banget. Ini adalah yang menghadapi. Apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah arus balik kedua dalam bidang teknologi pendidikan dengan terbitnya laporan pemantauan bla 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 bla. Gitu ya. Nah, sebentar, ini keterangan. Teng arus balik kedua teknologi pendidikan. Dengan terbitnya laporan, tak ganti warna biar beda. Nah, gini ya. Kalau keterangan itu ingat bisa di depan, di tengah, dan di akhir. Oke? Karena di sini predikatnya ada nggak ya yang predikatnya dihadapi? Bisa toh menghadapi dipasifkan menjadi dihadapi. Gimana cara mengaktif pasifkan? Subjek yang tadinya subjek sama objeknya bertukar posisi ya. Bertukar posisi dan predikatnya menjadi di. Gitu ya. Predikatnya menjadi di. Oke. Begitu ya. Nah, berarti gimana? Kamu harus cari dulu kalau mau cepet kayak gini, cari yang predikatnya berubah dong. Kalau yang A apa? Yang sekarang menghadapi arus balik dalam, nah ini malah yang A nggak ada P-nya ya. Di sini pemerintah Indonesia yang sekarang menghadapi arus balik kedua dalam badai pendidikan dan terbitnya. Nah, ini malah tidak ada predikatnya. Berarti bukan toh, ini tidak ada P. Bagaimana dengan yang B? Yang B itu P-nya mana P-nya? P-nya mana yang B? Menghadapi. Berarti nggak ada perubahan ya. Terus bagaimana dengan yang C? Yang C itu predikatnya adalah dihadapi. Oke, yang D sekarang arus balik. Nah, arus balik kedua dalam badai bla 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 dihadapi pemerintah Indonesia. Nah, terus kalau yang E apa? Arus balik kedua bla 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 sekarang dihadapi. Nah, ini yang mana? Kalau mau susunan aktif pasif berarti harus ditukar aja kan posisinya ya. Nah, karena ditukar berarti gimana teman-teman? Yang tadinya di paling belakang menjadi di paling depan. Arus balik kedua bla 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 bla. Nah, ini dengan terbitnya ini kan udah gabungan ya. Gini toh. Ini kan masih gabungan gini ya. Jret gitu kan. Oh, kok jadi ungu sebentar. Aku ganti warna dulu ya, teman-teman ya. Nih, biar nggak bingung. Ini keterangannya itu jadi satu sama objeknya ya. Jadi masih bisa disatukan seperti ini. Berarti nanti menjadi arus balik kedua dalam badai bla 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 dihadapi oleh siapa? Oleh pemerintah Indonesia sekarang, gitu ya. Nah, kalau ini pemerintah Indonesia sekarang, gitu ya. Oke, mari kita lihat yang D dulu. Apakah ini ada kata sekarang ya? Ada kata sekarang.
sekarang. Nah, sekarang arus balik kedua dalam badai. Nah, ini apakah ya benar? Mari kita lihat. Arus balik kedua dalam bidang teknologi dan terbitnya pendidikan global UNESCO dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini antara C sama D mirip toh? Bedanya apa C sama D miripnya? Kalau yang C itu sekarang, berarti ini bisa ambigu ya. Pemerintah Indonesia sekarang, berarti pemerintah Indonesia saat ini. Padahal di sini sekarang itu menunjukkan bukan untuk pemerintah Indonesia, tapi menunjukkan sekarang saat ini di tahun 2025 ini, gitu ya. Bukan merujuk ke pemerintah Indonesia sekarang. Paham ya? Jadi sekarangnya itu untuk merujuk ke menerangkan pemerintah Indonesianya atau menunjukkan waktu sekarang ini 2025 kayak gitu loh. Oke? Bisa dibedakan? Bisa ya? Berarti mana? Yang C atau D? Di sini soalnya mana? Sekarang pemerintah Indonesia menghadapi. Gitu toh? Bukan pemerintah Indonesia sekarang kan? Oke ya? Berarti sekarangnya tetap ya arus balik bla 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 dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Gitu ya. Berarti lebih ke yang delta. Oke? Yang delta. Oke? Kalau yang B ini nggak ada aktif pasif ya, teman-teman ya. Ini kalau yang B itu pengubahannya hanya meletakkan kalimat keterangannya ya. Karena di sini ada aktif pasif, kita pilih yang aktif pasif. Arus balik kedua dalam Badai Teknologi Pendidikan yang terbitnya laporan sekarang dihadapi pemerintah Indonesia. Nah, ini gimana ini? Arus balik kedua dalam Badai Teknologi Pendidikan dengan terbitnya laporan pemantauan global UNESCO sekarang. Ini berarti sekarangnya jadi ambigu, Dek. Berarti yang sekarang itu malah ini laporan pemantauan global UNESCO sekarang. Jadi kan jadi ambigu ya kalau yang E ya. Jadi yang sekarang itu merujuk ke laporan dari UNESCO-nya, gitu loh. Padahal ingat sekarangnya itu untuk saat ini, tahun ini. Oke, paham ya? Jadi di sini hati-hati dengan kata sekarang di sini. Sekarang merujuk kemana? Oke? Oke, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting maknanya ya, maknanya. Nah, kalau nggak ada yang masuk yang lain itu bisa kalian pilih yang B gitu ya. Karena memang di SNBT itu pasti ada dua yang kemungkinan benar kan. Tapi kan kita harus memilih yang benar. Ingat kalau penyempurnaan itu bisa juga dari aktif pasif. Kalau aktif pasif ada ya kamu pilih yang aktif pasif. Gitu ya. Beda dengan kemarin. Kemarin kita bahas PBM juga ada seperti ini. Karena nggak ada bentuk aktif pasif, berarti kita bisa memindah-mindahkan aja posisi keterangannya. Gitu ya. Benar sekali Dek Salma seperti itu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan kata itu malah jadi ambigu apa enggak. Oke, aku lanjutkan ya. Kalau bisa aktif pasif diprioritaskan aktif pasif. Aman ya teman-teman ya. Jadi hati-hati soal yang keluar itu penyempurnaan atau makna lain itu dari aktif pasif atau pasif aktif kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sebelum ke pengurutan kalimat, nah ini kira-kira mau nggak ya coba ya sebentar. Kayaknya aku ada soal sebentar ini. Nah, kan ini bentuk versi soal aktif pasif yang lainnya. Itu biasanya seperti ini. Nih, oke. Jadi bisa aja dengan penyempurnaan, tapi bisa juga dengan ini bentuk aktif dari kalimat pasif seperti ini, gitu ya. Berarti ini harus bisa juga ya. Atau nanti begini juga nih, kalimat pasif untuk mengisi rumpang. Nah, ini aktif pasif. Jadi masih satu kisi-kisi perihal aktif dan pasif. Gitu ya. Versi lain aja sih, karena nggak tahu ya nanti versi soalnya yang mana gitu ya. Jadi ini kita buat antisipasi aja. Kalau kayak gini gimana caranya? Nah, ini gimana caranya kalau yang ini? Berarti kalau yang ditanyakan itu bentuk aktifnya, ya toh, dari kalimat pasif ini. Itu ya, yang ditanyakan bentuk aktifnya. Berarti pasti kalau mau cepat bentuk aktifnya itu pasti SPO, gitu ya. Kenapa pasti SPO? Ingat, kemarin aku udah ngasih 3 rumus ya untuk pola kalimat. Yang pertama apa kemarin? Kalau bisa dipasifkan berarti nanti SPO gitu kan. Kalau predikatnya itu adalah merupakan menjadi nanti SPPL. Nah, sisanya selain mereka berarti
SPPL atau SPK kan gitu ya. Nah, berarti kalau di sini itu yang diketahui pasif, yang ditanyakan bentuk aktifnya, oh itu pasti bentuk aktifnya itu pasti SPO. Nah, tinggal ada nggak ya? Ada keterangan atau ada pelengkap atau nggak ada sama sekali SPO aja gitu. Oke. Contoh nih, jadi misalnya di sini sebuah mobil merah diberikan kepadanya oleh seorang pengusaha. Berarti ada kata kepadanya. Kepadanya ini jadi apa ya? Kalau keterangan bisa dipindah di depan, di tengah, atau di akhir. Gini kan. Kalau keterangan gitu. Berarti kira-kira kata kepadanya itu bisa nggak ya kalau dipindah di depan, di antara SP, atau di belakang sendiri. Bisa apa enggak? Nah, yuk mari kita coba ya. Di sini ada, berarti kalau kita aktifkan, kalau mau cara lama ya, kita cek dengan benar seperti ini. Seorang pengusaha kan gitu toh. Terus nanti berarti diberikan itu menjadi memberikan apa? Sebuah mobil merah gitu ya. Kepadanya. Nah, ini kan sudah pasti SPO tadi. Mana? Yang tadinya di jadi oke ini P gitu ya. Yang diawali oleh ini akan jadi S gitu toh. Yang di paling depan ini akan jadi objek. Nah, kepadanya ini bisa nggak ya di depan, di tengah, sama di akhir? Oh, bisa. Berarti ini adalah keterangan. Gitu ya. Jadi cara ceknya itu pelengkap atau keterangan seperti itu. Kalau pelengkap cuman bisa di akhir kalimat, kalau keterangan bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Oke? Yuk, mari kita lihat nomor 1. Kalau mau cepet ya, ya udah tinggal cari yang mana. Nah, cari yang kalimatnya berpredikat apa? Nah, kalau mau cepet langsung ini bisa kurang dari 1 menit. Berpredikat me dan bisa dipasifkan. Kan gitu toh? Gitu ya. Jadi ini kalimat 1, apa predikatnya? Melamar. Nah, melamar. Bisa nggak ya dilamar? Oh bisa, D5 dilamar celana. Oh bisa Mbak, tapi di sini ada keterangan di depan. Berarti ini keterangannya di depan ya. Ini tadi gini toh, SPOK ya, keterangannya di belakang toh. Nah, berarti ini K, S, P, O. Nah, bagaimana dengan kalimat 2? Apa predikatnya? Mempersunting. Nah, siapa yang dipersunting? D5 dipersunting oleh kelana. Nah, ada keterangan nggak? Ada, lewat serangkaian acara sederhana. Berarti inilah yang S, P, O, K. Gitu toh? Kalau ada konjungsi apa? Konjungsi antar kalimat nggak ada pengaruhnya nih ya. Akhirnya nih ya, kata akhirnya ini kan sebagai antar kalimat. Kalau antar kalimat itu nggak usah kalian cari itu dia masuk pola mana, itu nggak usah. Karena antar kalimat itu fungsinya hanya menghubungkan kalimat dengan kalimat, nggak akan masuk di pola kalimat. Jadi dia nggak akan jadi siapa-siapa di kalimat ya. Hanya sebagai penghubung saja, murni penghubung kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Gitu ya. Jadi nggak usah dimasukkan ke pola. Oke, aman ya ini ya. Nah, kalau nomor 4 kan jelas nggak kalian pilih, karena P-nya ter. P-nya ter itu kan nggak mungkin, karena ter itu pola ketiga gitu ya. Selanjutnya objek apa pelengkap, Mbak? Bisa, adalah toh. Oh, adalah pasti pelengkap dong. Itu adalah rumus kedua toh. Kemarin aku kasih rumus. Ada begini ya teman-teman ya. Mungkin aku review lagi. Jadi kalau kalian nanti ketemu pola kalimat, ya, pola kalimat itu cukup dengan hafalkan 3 rumus ini. Nah, jadi nanti rumus pertama, kalau ada predikatnya, jadi semua yang kalian tentukan itu polanya apa, itu harus acuannya itu predikatnya apa, gitu loh. Kopulakah atau bukan, gitu ya. Kalau bukan bisa dipasifkan enggak. Nah, kalau yang bukan itu misalnya verba atau kata kerja me. Nah, dan bisa dipasifkan. Kalau bisa dipasifkan, barulah dia nanti SPO. Gitu ya. Tadi ya, yang contohnya tadi ya, mempersunting, bisa dipersunting. Nah, berarti bisa. Gitu ya. Kelana mempersunting D5, D5 dipersunting kelana. Gitu ya tadi ya kalimatnya ya.
Bisa, berarti itu D5-nya objek gitu loh. Oke. Kalau yang kedua itu yang kopula tadi. Kopulanya apa teman-teman? Langsung aku tulis aja ya. Adalah, merupakan, dan menjadi. Nah, kalau ketiga ini berarti polanya subjek, predikat, pelengkap. Itu sudah pasti ya. Sudah pasti. Jadi nggak usah pusing kalau kita ketemu pola kalimat. Tinggal masuk ke rumus yang mana. Gitu ya. Rumus yang terakhir berarti sisanya. Sisanya ya. Sisanya itu apa aja? Banyak. Oke. Ini ada predikat berawalan verba pasif ya, bisa di, bisa ter, bisa aja ber, atau me, tapi me-nya yang nggak bisa dipasifkan. Misalnya menangis nggak bisa diubah jadi ditangis ya. Berarti setelah menangis bukan objek, tapi bisa pelengkap, bisa keterangan. Ada kata apa lagi misalnya menyanyi, nah menangisi, ditangisi itu beda lagi. Jangan kalian itu kalau aktifnya menangis, terus pasifnya ditangisi, nggak bisa. Kalau menangis ya ditangis, nggak bisa kan? Tapi kalau menangisi, ditangisi. Kalau menangisi berarti dia transitif. Oke? Yang transitif yang berarti masuk ke rumus 1, berarti SPO. Gitu ya. Terus di sini ada lagi verba dasar. Verba dasar itu sering banget muncul kata ada. Ya kan? Ada. Kalau ketemu kata ada, dia jadi predikat ya. Biasanya dia inversi, predikat mendahului subjek. Ada banyak remaja. Nah, berarti adanya predikat, banyak remaja, subjek. Nah, itu juga mungkin hal-hal kayak gitu nih yang perlu diingat. Jadi nanti bisa cepat gitu ya. Terus selanjutnya kalau berupa nomina. Nomina itu kata benda atau nanti juga berupa adjektiva. Adjektiva itu kata sifat. Gitu ya, benda, adjektiva itu kata sifat. Nah, kalau mereka yang menjadi predikat, kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak SPPL ya SPK. Tadi sudah tahu perbedaan K sama PEL ya. Kalau PEL itu cuma bisa di belakang, kalau K itu bisa dipindah-pindah. Mau di depan bisa, di tengah bisa, di akhir juga bisa. Gitu ya. Oke, memendek. Memperpendek. Gini, Dek. Oke, aku akan jawab dulu ini soal yang kemarin. Ada kata memperpendek. Kenapa enggak memendek? Oh ya enggak dong, karena di situ kata dasarnya kan bukan pendek, tapi perpendek. Jadi itu kata pendek, itu namanya simulfik istilahnya. Jadi kayak imbuhannya itu double ya. Jadi kayak ada me diikuti kata pendek, memendek, gitu toh harusnya. Tapi kalau itu kan perpendek. Jadi pendek itu dikasih per dulu, baru dikasih me. Paham ya? Jadi pernya itu bukan pendek, tapi pernya itu adalah imbuhan. Kemarin aku kan nulisnya harus kata dasar, ya. Harus kata dasar, jadi nggak bisa memendek. Gitu ya, Dek ya. Dek Auzen. Oke. Perluasan penambahan. Nah, penambahan itu ya nanti bisa dilihat dari konjuksinya ya. Kalau penambahan ada dan, ada serta. Selain itu, kalau misalnya perluasan nanti ada bahwa gitu ya. Memperluas informasi. Oke, aman ya? Kayaknya pola kalimat aman ya? Sudah aman ya? Aku kayaknya ada soal pola kalimat deh. Bentar. Ini coba. Yuk, yang ini apa? Tadi udah toh ada. Berarti kan lihat predikatnya apa? Oke, yang mana? Hmm, hmm, hmm. Nomor berapa di Raska? Oke, ini gimana ini? Rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik, milik negara. Nah, ini berarti predikatnya adalah kata milik, ya kan? Negara berarti jadinya pelengkap karena milik itu adalah verba dasar. Nah,
Tadi kalau verba dasar berarti masuknya ke pola ketiga, ya kan? Kalau enggak pel ya K, gitu ya. Oh, oke, nanti ya, Raska ya, nanti aku bahas lagi. Dah, ini. Negara itu pelengkap, ya kan? Nggak bingung toh, karena dia masuk ke pola yang ketiga, ya kan? Pola ketiga tadi verba dasar. Ini P-nya sama dengan verba dasar, gitu toh. Ini berarti kan S toh ini. Oke, berarti ini kita cari yang S, P, pel. Kalau mau cepat, lihat aja predikatnya, ya. Predikatnya apa? Kenapa nggak bersama? Enggak, bersama itu kayak keterangan dia itu sama siapa gitu loh. Bukan bersama ini, bukan bersama sebagai keadaan gitu loh. Gimana ya? Ini masih satu informasi, Nak. Oke. Rumah mungil tempat ibu ya, pernah tinggal bersama adik perempuannya itu. Nah, ada itunya atau ini? Berarti kan ini masih semuanya subjek ini, masih satu informasi gitu ya. Oke, gitu ya. Eh, Oke. Ya, jadi ini gimana nomor satu? Satu benar nggak predikatnya apa predikatnya di sini? Kalau yang nomor satu predikatnya adalah sangat menantang. Ada langsung karena, berarti langsung keterangan. Berarti ini nomor satu subjek predikat keterangan. Gitu ya. Oke. Ya, terus mana ini? Ya, ini udah banyak nih yang jawab bener nih ya. Berarti SPK. Kalimat tiga apa predikatnya? Kalau predikatnya tiga itu membuat, bisa nggak diubah jadi dibuat? Oh bisa, karena bisa berarti SPO. Berarti kan jelas beda nih, gitu toh. Terus kalau yang nomor empat, ini kalau nomor empat malah bukan kalimat ya, karena di sini semuanya S. Kekurangan air bahkan dapat menghambat akar sehingga bla 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 bla. Nah, ini juga bukan ya. Kita lanjut ke nomor 7. 7 apa predikatnya? 7 kata adalah. Ingat ini kopula, ya kan? Kopula berarti dia pasti SP pel. Oh ya udah jadi deh yang D gitu. Kalau 8 apa predikatnya? 8 kalimat 8 itu oke, curah hujan yang tidak menentu yang berkelanjutan menghambat. Nah, dihambat bisa ya. Berarti ini pasti ada O-nya, gitu aja. Nggak usah kita detailkan semua apa namanya yang lainnya kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan yang ditanyakan. Tadi kan S people ya berarti yang masuk ke pola satu jelas bukan. Gitu. Oke. Pelengkap sama keterangan bedanya apa? Oke, kalau keterangan itu bisa di depan, di tengah, dan di akhir. Gitu toh. Nah, kalau pelengkap itu cuman bisa di akhir saja. Oke? Paham ya? Jadi misalnya nih, karena berhadapan dengan tiga masalah, bla 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 bla, upaya penanaman. Nah, ini kan karenanya aku pindah di sini kan tetap bisa gitu loh kalimatnya. Ini upaya bla 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 karena bla 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 bla, aku pindah di sini tetap bisa juga kalimatnya. Di belakang tetap bisa juga. Jadi mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, bisa semua. Jadi nggak masalah. Itulah yang namanya keterangan. Kalau pelengkap cuma bisa di belakang saja. Oke, begitu ya. Aman ya. Pokoknya SPOK aman ya. Ini dihafalkan. Rumus ini tolong dihafalkan. Oke, begitu. Lanjut ya. Aku lanjutkan. Pola kalimat aman ya. Ya, oke, ini apa nomor 12? Tadi ada yang nanya ya kayaknya ya. Ini kenapa nggak nomor 9, Kak? Oh ya, apa ini nomor 9? Nggak apa-apa. Nanti daripada bingung. Yo, ini nomor 9 itu predikatnya apa sih? Di sini jelas ada ketika, berarti kan keterangan. Seorang sipirnya berarti jadi subjeknya, ya kan? Menghadiahi apa? Adanya di sini. Nya itu berarti sebagai apa? Sebagai objek. Nya itu kan kependekan dari dia. Menghadiahi dia sama dengan menghadiahinya. Sama ya?
Nah, jadi ini SPO, seekor merpati. Nah, ini adalah pelengkap. Gitu ya. Jadi kalau yang nomor 9, kalimat 9 itu SPO, pel. Gitu ya. Oke, dia dihadiahi oleh seekor sipir penjara, seekor merpati yang akan bla 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 bla. Gitu ceritanya ya. 7, 7 juga bukan memutuskan. Ini bisa diputuskan kan Mbak, tapi dari segi makna nggak bisa ya. Oh ya bisa. Keluar dari ketentaraan diputuskan oleh iya. Oke, bisa. Tapi apa? Ada keterangan di depan. Ya toh? Berarti ini sama dengan kalimat 1K S P O. Gitu ceritanya. Begitu ya. Itu SPOK, seperti itu SPOK-nya. Aman aja, aman-aman. Sama frasa sih sebenarnya. Hari ini katanya banyak yang keluar frasa ya. Frasa. Bisa ya kalau frasa ya? Coba frasa. Kemarin aku udah bahas soalnya. Aku udah bahas sehingga teman-teman tinggal mengulang aja. Ini coba kita ke frasa dulu nih. Ini hubungan kata, makna bertingkat. Nah, pola frasanya sama. Nah, tadi ada yang bilang keluar pola frasa. Nah, kemarin-kemarin kan ada yang pola makna ya. Ada pola makna sama jenis. Nah, ini tadi ada yang keluar pola frasa katanya. Pola frasa. Kalau pola frasa gimana? Berarti kalau pola frasa kita fokusnya ke apa? D sama M. Ya nggak sih? D itu apa? M itu apa? Oke, berarti kamu harus ingat D sama M. D itu yang jadi diterangkan. Gitu toh? Atau yang jadi inti frasa. Oke? M itu menerangkan. Menerangkan itu yang jadi keterangan. Nah, kalau kayak gini apa ini berarti? Tidak pergi, berarti kata tidak itu menjadi M, kata pergi menjadi D. Berarti kita cari yang MD. Ya kan? Mana yang MD? Nah, kalau ilmu kesehatan, intinya apa? Yuk, tak kasih warna yang berbeda ya. Tidak pergi, perginya inti, tidaknya keterangan. Oke, yang keterangan aku kasih warna biru. Nah, ilmu kesehatan, ilmu tentang kesehatan. Berarti intinya ilmu. Kesehatannya M. Hidup yang sehat. Berarti intinya hidup, sehatnya keterangan. Banyak aspek. Intinya apa? Aspeknya atau banyaknya? Aspek yang banyak gitu toh. Berarti ini MD. Oh, sama dong MD. Perilaku sehat, perilaku yang sehat, gizi seimbang, gizi yang seimbang gitu toh. Berarti yang MD hanyalah yang C, yang lainnya DM. Ini juga DM. Jadi yang jadi inti frasanya yang D gitu. Oke? Seperti itu. Oke, aman-aman. Aman ya. Lanjut. Kalau ini, yuk, jenis kata. Ini antisipasi aja, karena frasa kan banyak. Bisa aja jenis kata. Kalau kayak gini gimana caranya? Kemarin frasa kita udah bahas juga loh ya. Di Daiwan. Apa Hamin 1 kayaknya ya. Aku malah bahas frasa juga tuh. Nah kan, udah bisa nih harusnya. Yang mana ini? Oke, ada kata cukup. Yang ditanyakan itu adalah kata cukup. Di sini berkandung jenis kata yang sama dengan jenis kata apa, gitu ya. Istirahat yang cukup. Cukup itu kelas kata apa sih? Kelas kata sifat atau adjektiva. Nah, berarti kita cari yang adjektiva. Nah, jadi M atau jadi D? Gitu aja. Jadi M atau jadi D? Istirahat yang cukup. Berarti istirahatnya D, cukupnya M. Ya kan? Berarti kita cari M-nya. Ini D, ini M. Berarti kita cari M sama dengan adjektiva.
fa. Mana ya M-nya yang sebagai adjektiva? Pengetahuan itu nomina. Berkualitas itu verba. Penyebab dari masalah kesehatan. Ini nomina. Peningkatan kesehatan nomina. Seimbang. Nah, ini berarti semuanya nomina. D-nya, M-nya, sorry. Kecuali yang seimbang. Seimbang ini juga adjektiva. Berarti inilah yang benar. Gitu ya. Oke. Rasa aman. Oke. Nah, ini yang kemarin aku udah ngasih tuh kemarin. Kalau pola makna berarti beda. Jadi udah ada 3 ya. Ada pola frasa, jenis kata, dan pola makna. Oke. Pola jenis kata. Saya tak pindah dulu nanti. Ini pola makna ya. Kalau pola makna gimana? Kemarin udah. Pola makna berarti tinggal kita si pi. Gitu toh. Pi kata. Gitu toh. Nah, kecerdasan apa ya? Kecerdasan secara intelektual. Gitu toh. Seperti secara pelecehan nggak bisa. Kegemaran secara berlebih bisa. Menjaga secara kesehatan nggak bisa. Gitu toh. Nggak bisa ya nggak bisa nggak usah. Kesejahteraan secara emosional bisa. Mempersiapkan secara anak-anak nggak bisa loh. Kalau ada 2 gini gimana? Kalau ada 2 gitu ya sudah kita harus pilih mana yang paling mirip bentuknya ya. Bentuknya paling mirip. Ini apa sih kecerdasan? Kean ya, kecerdasan. Berarti kecerdasan itu adalah nomina. Nomina berimbuhan. Ada imbuhan kean. Ini mana intinya? Kegemaran, kesejahteraan. Ini juga nomina semua, sama. Sama ya. Karena sama berarti kita pilih yang lain. Intelektual, berlebihan, emosional. Mana yang sama-sama kata sifat atau adjektiva. Nah, ini yang emosional. Kalau berlebihan, ini adalah verba. Gitu. Jadi, kita pilih yang paling benar, paling sama. Oke? Ingat-ingat itu ya, kalau pola frasa ya. Jadi kalau frasa nanti ada pola makna, ada jenis kata, dan juga pola frasa. Caranya beda-beda. Kalau pola makna tinggal sisipi seperti ini. Kalau belum ketemu lagi, mana yang paling sama dari segi bentuk atau jenis katanya. Gitu ya. Kalau pola frasa tinggal dicek mana yang polanya sama, DMMD-nya. Gitu ya. Kalau nanti jenis kata yang sama, seperti yang ini tadi ya udah. Tinggal istirahat yang cukup dan lain-lain. Aman. Ya. Gitu ya. Oke. Ini tak. Oke. Aman, kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, kita sudah mengurutkan. Mengurutkan ini bagaimana cara untuk mengurutkannya. Di sini ada dari mana nih? Dari kalimat berapa? Ini semuanya udah sama ya. Semuanya sama berawal dari kalimat 3 ya. Kalimat 3. Kalimat 3 di mana di sini? Tidak diragukan bahwa teknologi membuat manusia lebih sehat, makmur, dan sejahtera. Gitu kan? Nah, terus apalagi? 2. Ini semuanya langsung kedua. Berarti aman ini udah langsung kedua. Nah, terus mana? Oke, setelah itu kita ke nomor berapa? Ke nomor 5, 4, atau 1. Ada kata yang diulang. Ingat kalau urutan kalimat yang perlu diingat-ingat, ada apa yang pertama? Ide pokok. Mana ya ide pokok yang sama? Gitu toh. Harus sama, harus satu ide pokok. Biasanya nanti polanya ya, polanya itu biasanya umum ke khusus. Biasanya. Jadi nanti kalimat utamanya di awal. Biasanya seperti itu. Lalu kalau sudah ada nggak ya repetisi? Repetisi itu apa? Repetisi itu adalah pengulangan kata. Pengulangan kata. Nah, atau kata yang diulang. Ada apa enggak? Gitu ya. Baru nanti kalau sudah ada enggak ya?
kata rujukan atau kata ganti gitu ya. Apa aja sih ada ini itu tersebut gitu ya. Terus apa lagi? Nanti ada nggak ya konjungsi atau kata hubung gitu ya. Nanti juga bisa menjadi clue-clue yang bisa kita jadikan acuan untuk pengurutan gitu ya. Nah, ini gimana nih? Langsung nomor berapa? Kelima dulu atau keempat atau ke satu? Ya. Di sini kalau keempat langsung selanjutnya pembuatan teknologi kapal. Kan ini beda ya. Kok tiba-tiba ke teknologi padahal ini revolusi pertanian. Berarti kita harus yang mana? Nah, revolusi ini berarti ini adalah kata rujukan. Ini merujuk kemana? Oh, revolusi pertanian. Oh ya sudah, sama ya. Oke, kelima gitu ya. Nah, setelah lima kemana? Keempat atau ke satu? Gitu loh ya. Keempat atau ke satu ya. Nah, di sini langsung ke kalau empat selanjutnya. Nah, penemuan antibiotik dulu dong. Baru selanjutnya. Selanjutnya itu berkaitan dengan konjungsi. Berarti kan setelahnya. Gitu ya. Berarti ini yang A. Gitu deh. Oke. Begitu. Aman ya teman-teman ya. Ini apa ya? Ini ya, kata yang tepat di awal paragraf 2 untuk menghubungkan kedua paragraf pada bacaan adalah yang mana nih? Di sini bilang kalau awan terbentuk dari kristal udara dan air yang seharusnya lebih padat daripada udara. Namun awan terlihat melayang bebas, mengapung tinggi dan perlawanan gravitasi. Mengapa awan tidak jatuh? Hal itu terjadi karena awan tersebut tenggelam di dalam udara sekitarnya. Hanya saja awan tersebut tenggelam dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga terlihat mengapung. Jauh sebelum abad ke-16, ini berarti ada bilang kalau tentang semua benda jatuh, oke, terlepas dari masanya, gaya gravitasi, oke. Berarti kita, apa ini? Kalau sementara itu kan bukan, ini berarti kan waktu yang bersamaan, gitu toh. Kan ini nggak bersamaan. Nah, kalau kita pilih lebih jauh lagi, di sini ada kata jauh juga ya, jadi nggak bisa dong nanti kayak double kata jauh gitu ya. Terus oleh karena itu berarti dia lebih ke alasannya ya, berarti ini kausalitas. Apakah kausalitas? Tidak kausalitas ya, berarti ini lebih ke yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Oke, begitu ya. Lanjut kita ke nomor 14. Ini gimana ya untuk frasanya? Di sini ada kata melayang, mengapung, di sini kok perlawanan. Nah, ini jelas beda. Ini tidak mematuhi aspek yang namanya kesejajaran atau paralelisme. Nah, ini apa sih? Berarti imbuhan pada perincian harus sama, gitu ya. Harus sama. Oke, harus sama. Nah, kalau me semua, didi semua, popo semua, dan lain-lain. Nah, di sini kok beda sendiri ya, per ya. Berarti kita harus menggantikan perlawanan dengan kata melawan. Oke, lanjut. Nomor 15. Ini kita kemarin udah bahas loh, H-1. Ya, berarti kita harus menggantikan perlawanan dengan kata melawan. Pastikan kalau logis nggak logis, itu langkah pertama adalah cek SP-nya. Ada nggak ya SP-nya gitu ya. Biasanya pengecohnya itu subjeknya diawali preposisi. Atau kalau predikatnya yang nggak ada, biasanya nanti ada kata yang gitu ya. Jadi nggak ada predikatnya. Leo lanjut kalimat 1. Kalimat 1 itu ada SP-nya nggak? Ada dong, ada awan, ada terbentuk. Aman dong. Terus kalau yang 2, ada kata awan, ada kata terlihat. Aman lagi. Terus ada lagi nomor 3. Awan tidak jatuh. Ada, SP-nya ada gitu ya. Terus hal itu terjadi. Ada lagi ya. Terus mana lagi nih?
Hanya saja awan tersebut tenggelam. Nah, ini ada juga ya. Saya salah warna nih. Wait, mana ya? Nah, oke, tenggelam. Oke, aman toh? Kalimat 5 kan nggak ditanyain, ngapain aku cari ya? Oh, kalimat 7. Ada nggak? Kalimat 7 ada nggak di sini? Ada kata gaya gravitasi yang mendorong benda ke bawah dan memaksa ke permukaan bumi. Nah, ini kalimat 7 adalah salah. Kenapa? Tidak ada predikat. Kenapa tidak ada predikat? Karena di sini ada perluasannya. Gravitasi yang mendorong bla 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 gitu ya. Kalau misalnya yangnya hilang, ini bisa kok jadi S, ini P gitu ya. Karena di sini ada yang, berarti masih nyambung semuanya ya. Jadi ini nggak lengkap, kan harus ada SP. Ini tidak ada P, berarti salah nomor 7 ya. 8 ada? Ada dong. 8 mana SP-nya? Di sini penerjun payung dapat mendarat. Bisa. Oke ya, bisa ya. Tadi 16 sudah SPOK, lalu kita akan ke 17. Nah, apa ini ya 17 ya? Di sini tujuan penggunaan kata dapat. Dapat di kalimat 4. Kalimat 4 itu apa ya? Kekurangan air bahkan dapat. Nah, di sini ya, ada kata bahkan dapat menghambat pertumbuhan bla 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 bla. Nah, ini kata dapat ini apa ya? Artinya ya, tujuannya. Ini apa sih? Ini adalah modalitas, gitu ya. Modalitas itu apa? Ya kata penanda opini, gitu ya. Nah, ini apa? Jadi bisa aja berarti memungkinkan sesuatu, gitu loh. Dapat atau nggak dapat. Nah, ini berarti lebih ke memungkinkan, gitu. Memungkinkan menghambat pertumbuhan akar, gitu deh. Oke, selanjutnya di sini ada pandangan penulis terhadap penanaman lahan kering. Nah, ini kira-kira gimana? Upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau sangat menantang karena berhadapan dengan 3 masalah, yaitu kekurangan air. Nah, gitu ya. Terus di sini masalah lain yang dapat mengganjal upaya penghijauan. Berarti kan ini sesuatu yang sekiranya dikhawatirkan ya, karena kok ini ada masalah lain loh yang bisa menjadi masalah gitu ya. Oh, mengganjal upaya penghijauan. Bisa aja perubahan iklim, gitu-gitu ya. Ada 3 masalah. Berarti kan ini belum terjadi. Tapi mereka sudah menerka-nerka mau ada masalah nih, ada kemungkinan masalah yang bisa kita hadapi gitu ya. Oh, berarti ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Artinya cukup khawatir. Kalau apatis itu tidak peduli. Pesimis tidak yakin. Oke? Seperti itu ya. Oke. Cukup. Kita akan SS ya. Oke. Kita SS dari nomor berapa tadi yang belum?